sebagainya. Kemudian seterusnya dari segi aspek kita melihat hijrah itu daripada segi aspek psikologi. Hijrah ini kalau dari segi bahasa kita artikan sebagai berpindah daripada satu keadaan yang baik kepada yang lebih baik, begitu, ataupun yang dalam keadaan selama ini buruk kemudian kepada keadaan yang baik. Yang kita inginkan di sini adalah yang baik kepada yang lebih baik. Maka konsep ataupun nilai hijrah itu disitulah kita perlu mengambil kira. Dari segi psikologi kita sebagai pentadbir, sama ada di peringkat KPM, JPN, PPD, kita adalah organisasi yang mentadbir. Kita perlu memiliki mindset yang luas. Kita perlu memiliki paradigma yang lebih terkehadapan berbanding daripada guru-guru kita yang di sekolah. Kita perlu melihat suatu situasi itu dengan lebih luas. Hijrah maksudnya kita ini mengubah persepsi kita, sentiasa mengubah persepsi kita ke arah yang lebih baik. Ataupun dalam istilah hijrah ini kita boleh juga kaitkan dengan keadaan selama ini kita ini di dalam terperangkap dengan istilah zon selesa. Jadi hijrahnya kita itu adalah kita menganjak paradigma pemikiran kita, mindset kita keluar daripada comfort zone. Dan begitulah juga apa yang selama ini kita ajarkan kepada anak-anak murid kita di sekolah, dengan kita mengajar kebat, kemahiran berpikir aras tinggi. Ini adalah salah satu contoh proses hijrah itu sendiri. Kalau kita mengajarkan demikian kepada anak-anak, sepatutnya guru-guru kita lebih terkehadapan lagi dari segi aspek pemikiran dan juga nilai itu. Guru-guru kita sendiri perlu sentiasa berusaha untuk berinovasi, juga berpikiran di luar kotak dan sebagainya. Saya kira begitu. Tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, kemudian yang seterusnya yaitu hijrah dari segi aspek yang lebih besar, yaitu hijrah dalam hal yang berkaitan dengan siasah ataupun politik, ataupun dalam istilah kalau yang sesuai dengan suasana kita yaitu urus tadbir. Jadi kita perlu memiliki kemahiran. Maksudnya hijrah Rasulullah SAW ini kalau kita kaitkan dengan aspek siasah, politik dan urus tadbir, kita perlu melihat bahwa hijrah Rasulullah SAW itu bukan hijrah yang berjalan begitu sahaja, tetapi memiliki strategi-strategi. Jadi dalam kita kerja pun begitu juga, tuan-tuan, saudara sekalian, kita pun perlu ada strategi. Dan sebab itulah kita sudah terbiasa dengan istilah seperti PSO, plan strategik organisasi, kita ada plan taktikal. Itu sebenarnya adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan strategi ataupun kemahiran urus tadbir. Yang ini juga adalah ada kaitannya dengan proses hijrah itu sendiri. Tuan-tuan, saudaraku sekalian, hijrah Rasulullah SAW adalah merupakan daya atom berkembang dan tersebarnya Islam itu ke pelosok dunia hingga ke saat ini. Dalam hijrah dalam konteks pribadi Muslim berarti kita berpindah ke arah yang lebih baik dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Rasulullah SAW menyebut
al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajir itu orang yang berpindah, itu yang disebut sebagai muhajir. Orang yang disebut sebagai orang yang hijrah itu ialah sesiapa yang hijrah ataupun berpindah daripada yang ditegah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya daripada perkara yang buruk, kita beralih kepada hal-hal yang baik, yang positif dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, segala perbuatan baik yang selama ini kita lakukan, kita perlu lakukan, kita perlu tingkatkan. Dalam istilah yang lain kita istiqomah. Dan saya tertarik salah satu moto di SPI, sektor pendidikan Islam, yaitu Itqan. Itqan itu juga memiliki intipati yang sangat erat hubungannya dengan proses hijrah. Proses hijrah. Kalau kita kaitkan hijrah ini sendiri dengan norma baharu, kita sebenarnya memang sudah di dalam tracknya ataupun proses hijrah ini sendiri, daripada keadaan kehidupan normal kita yang sebelum ini, normal lama kita, kebiasaan kita, dan mulai daripada adanya COVID-19 ini kita telah dibiasakan dengan cara hidup yang baru, dengan tertib yang baru, disiplin harian yang baru. Dan saya kira sebenarnya ini adalah salah satu bentuk proses hijrah dalam arti kata yang sesuai dengan fenomena ataupun pandemi yang ada sekarang ini. Dan tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku di ketika ini yang kita lalui, terutamanya kita sebagai umat muslim, pandemik ini juga banyak merubah pemikiran kita, banyak merubah pendekatan kita, banyak merubah juga mindset fik ibadah kita. Mudahnya untuk kita mengikuti arus ini adalah kita ikut dengan cara tertib yang dianjurkan oleh umara kita. Jadi kita sebagai ulama berganding bahu dengan umara ataupun pemerintah kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita bukan saja dapat menyelamatkan diri kita, tetapi dapat menyelamatkan diri orang lain yang mana kesehatan, nyawa, dan sebagainya ini adalah antara beberapa perkara daruriyah yang mesti kita jaga. Tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, jadi secara ringkasnya kita dapat rumuskan bahwa melalui ma'al hijrah ini sendiri, ma'al hijrah itu sendiri daripada dua perkataan, yaitu ma'a dan juga hijrah, memberikan pengertian kepada kita bahwa proses ini harus dijalankan secara bersama-sama. Ma'al hijrah itu maksudnya sama-sama kita berhijrah. Jadi antara perkara yang boleh saya simpulkan untuk kita sama-sama kongsi pada pagi ini, pada bicara wahyu pada pagi ini adalah kita sama-sama lalui proses ini dengan kita perkukuhkan iman. Kemudian yang kedua, kita mempertingkatkan dengan istiqomah amal ibadah kita, motivasi kita lillahi ta'ala, dan juga kita mencontohi setiap ibadah itu dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang ketiga adalah kita usahakan untuk memperkukuhkan ukhuwah ataupun hubungan imaniyah ataupun ukhuwah Islamiyah,
Tetapi dari segi aspek yang lebih global ataupun lebih besar, yaitu kita juga perlu mempertingkatkan solidariti kita sebagai sebuah masyarakat majmuk. Tuan-tuan, saudara-saudaraku sekalian, saya kira demikian saja beberapa intipati hijrah yang kita dapat kongsikan bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat menerjemahkan bersama-sama konsep dan juga nilai hijrah ini dalam diri kita. Kita perlu mempertingkatkan daya usaha kita untuk menghayati hijrah ini, bukan semata-mata kita menyambutnya sebagai sebuah seremonial, tetapi kita juga menyambut ini, kita mempelajari sesuatu yang bermanfaat untuk kita terjemahkan pada diri kita dan juga untuk kebaikan seluruhnya. Jadi tuan-tuan, saudara-saudaraku sekalian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih di atas perhatian. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah kepada Ustaz Salihuddin bin Sidin, Guru Pegawai Pendidikan Daerah